Oke, setelah kemarin kita membahas if yang nggak nested alias yang nggak bertumpuk-tumpuk gitu, nggak bersarang kalau dalam beberapa buku. Di sini yang akan saya bahas adalah nested if. Jadi if tingkat lanjut, if dimana di dalam if bisa ada if lagi yang berkali-kali ada if gitu. Nested if ini akan sangat berguna ketika Anda nanti menghadapi kondisi yang memang banyak sekali cabang ya, banyak sekali cabangnya. Contoh ya, yang paling sering untuk contoh nested if itu kalau kita bicara misal buat program konversi nilai dengan ketentuan kayak misalkan di UNES kita punya A itu untuk rank 86 untuk nilai lebih dari sama dengan 86, lalu B itu untuk nilai tidak 2 saja, untuk nilai lebih dari sama dengan 70, nilai terletak di antara 71 sampai balik-balik enggak apa-apa lah, sampai 85. C itu terletak di antara, saya agak lupa ini, BC dulu ya, BC ini harusnya ada AB juga ya, AB jadi banyak banget ini nanti. AB itu nilai yang terletak di antara 81 sampai 85, ini 71 sampai 80. BC itu terletak, kalau nggak salah ya, semoga nggak salah, harus baca panduan akademik lagi, 65 sampai 70, 66 lah. Lalu C itu untuk 61 sampai 65. Sorry, ini harusnya C. D, CD itu untuk nilai 56 sampai 60. D itu untuk D itu untuk nilai 51 sampai 55. And the last but not least adalah E. Itu kalau nilai kurang dari sama dengan 50. Ya, ini yang nested seperti ini kondisinya sudah tumpuk-tumpuk ini. Kita bisa bilang if nilainya lebih dari 86, then A, else if AB, if memenuhi AB, then AB, else if, dan seterusnya. Nanti silakan dikerjakan sendiri. Ini bukan tugas terstruktur, tapi dicoba kalau Anda ingin bahan latihan, Anda bisa coba buat program untuk mengkonversi nilai dengan ketentuan seperti ini. Ini pakai nested if. Untuk pertemuan kali ini saya pakai contoh yang lain, contoh terlalu reguler sekali, biasa. Saya ambil contoh yang sebenarnya biasa juga, tapi paling nggak ada biar nggak ini aja contohnya. Silahkan nanti dibuat untuk tugas mandiri saja, Anda kerjakan, coba membuat tugas ini, tidak dikumpulkan, tapi silahkan untuk bahan refreshing Anda di rumah. Next, nah ini akan kita buat, tuh mana, oh ini, sorry saya kebalik. Nah, sekarang untuk program yang akan saya bahas adalah program nested if, buah algoritma program
yang meminta input sebuah tanggal pada bulan Februari, lalu output yang dikeluarkan adalah tanggal 1 setelah tanggal input. Ini nggak tricky banget, cuman Anda perlu memahami kondisi yang diminta. Walaupun kondisinya nggak disebutkan, tapi please aware terhadap kondisi yang diminta oleh oleh permintaan, oleh masalah yang Anda hadapi. Jadi jangan melulu mengandalkan petunjuk dari masalah yang Anda hadapi. Kadangkala problem itu hanya menampilkan problem masalah besarnya bagaimana, terus Anda yang mencari kondisi spesifik yang harus dipenuhi agar permasalahannya bisa terselesaikan. Apa artinya? Kayak ini, buatlah algoritma program meminta input sebuah tanggal pada bulan Februari. Lihat bahwa permintaannya adalah input sebuah tanggal pada bulan Februari. Ada kasus yang menarik. Nah, di sini ada output yang dikeluarkan adalah tanggal 1 hari setelah tanggal input. Jadi misalkan diinputkan tanggal 5 Februari, outputnya adalah tanggal 6 Februari. Terus kalau diinputkan tanggal 8 Februari, outputnya tanggal 9. Tanggal 25 Februari, outputnya tanggal 26 Februari, dan seterusnya. Tapi ada kasus khusus untuk Februari ini yang perlu kita perhatikan, walaupun tidak disebutkan di permasalahan yang harus Anda selesaikan. Apa kasus khususnya? Ingat bahwa Februari itu bulan spesial, bukan karena Valentine, tapi karena ada tahun-tahun di mana Februari itu punya bilangan harinya lebih dari 28. Jadi bulan Februari itu bisa jadi maksimal adalah tanggal 28, bisa jadi maksimal adalah tanggal 29. The problem is kalau nanti Anda menginputkan tanggal pada tanggal 28, barulah Anda harus cek apakah tahun-tahun yang diinputkan itu kabisat atau bukan. Artinya kalau tanggal 28 tahunnya kabisat, maka next day-nya adalah tanggal 29. Tapi kalau non kabisat, setelah tanggal 28 Februari, satu hari setelahnya adalah tanggal 1 Maret. Permasalahan ini ada di bukunya Pak Rinaldi Munir halaman 179. Bagi Anda, saya harap Anda sudah punya bukunya sih, sebagai teman belajar Anda di rumah. Nah, sekarang kita langsung bahas saja. Kondisi apa sih yang mungkin terjadi dari permasalahan ini? Satu, jika input tanggal yang dimasukkan selain tanggal 28 aman, nggak usah ngecek-ngecek lagi, karena setelah tanggal 28 ya reguler. 7 Februari next tanggal 8, 10 next tanggal 11, 21 next tanggal 22. Pokoknya selain tanggal 28 aman. Namun, jika input tanggal yang masuk adalah tanggal selain 28, maka cek dulu tahunnya. Jika input tanggal yang masuk adalah tanggal selain 28, maka cek dulu tahunnya. Nah, kalau tahunnya kabisat, dia setelah 28, 29. Kalau tahunnya non kabisat, setelah 28 dia 1 Maret. Ya. Next, apa kriteria kabisat? Anda bisa cek di ini saya pakai link dari Wikipedia. Kalau Anda butuh misalkan Anda pemula dalam mau memahami satu ilmu, Anda bisa search di Wikipedia ya, daripada di blog-blog yang pertanggungjawabannya jelas nggak apa-apa, tapi kalau blognya nggak jelas, kalau Wikipedia itu at least dia punya reference dan dicek oleh banyak orang, jadi relatif. Kalau saya sih senang juga pakai Wikipedia, tapi jangan dijadikan untuk sumber artikel ilmiah, hanya digunakan untuk pemancing dari mana kita mulai belajar ini. Ya, kita lihat leap year also known as satu lagi Wikipedia-nya kalau pengen lengkap yang berbahasa Inggris. Kalau bahasa Indonesia kadang nggak lengkap. Ya sambil belajar bahasa Inggris lah, atau juga ada Google Translate. A leap year, also known as intercalary year or bisextile year, is a calendar year that contains an additional day, or in case of a lunisolar calendar, month, added to keep the calendar year synchronous with the astronomical year or seasonal year. Nah, ini di leap year ini yang dibahas nggak cuman penanggalan syamsiah atau penanggalan matahari,
atau penanggalan Masehi, tapi juga penanggalan Komariah atau penanggalan bulan. Ada juga leap year di penanggalan bulan. Anda bisa baca sampai bawah. Untuk yang kita cari itu karena Anda bisa baca nanti di bagian bawah itu ada algoritma yang bisa kita pakai. The following pseudocode determines whether a year is leap year or a common year in the Gregorian calendar. The year variable being tested is the integer representing the number of the year in the Gregorian calendar. Nah, ada beberapa ketentuan satu tahun itu dianggap sebagai tahun kabisat atau enggak menurut algoritma ini. Anda bisa cari definisinya juga. Satu, if ya kalau dia enggak bisa dibagi dengan 4, maka dia adalah tahun biasa alias non kabisat. Kalau dia habis dibagi 100, maka dia kabisat. Dan kalau dia tidak habis dibagi 400, maka dia adalah tahun biasa. Kalau dia habis dibagi 100, maka dia kabisat. Kalau dia tidak habis dibagi 400, maka dia tahun biasa. Begini artinya. Kalau yang selalu kita pahami itu kan tahun kabisat itu adalah tahun yang nggak habis dibagi 4. Tapi sebenarnya ada ketentuan baru, bukan ketentuan baru, ketentuan yang mana ini leap year occur mostly every 4 years, but every 100 years we skip a leap year unless the year is divisible by 400. Jadi setiap 100 tahun sekali itu yang habis dibagi 4 itu dia tidak menjadi tahun kabisat kayak tadi tahun 2000 yang tidak habis dibagi 4 kecuali dia habis dibagi 400. Artinya yang ratus-ratus ini dia bukan tahun kabisat kecuali ratusnya itu bisa dibagi dengan 400. Jadi tahun 1600 Masehi itu kabisat, 2000 itu kabisat, mereka bisa habis dibagi 4 dan juga habis dibagi 400. Tapi tahun 1700 walaupun dia habis dibagi 4, tapi dia bukan tahun kabisat karena dia nggak habis dibagi 400. 2100 juga bukan kabisat, 1800 bukan kabisat, 2200 bukan kabisat, 1900 bukan kabisat, dan 2300 bukan kabisat. Jadi untuk menemui kasus khusus ini lagi nanti di tahun 2400 Masehi. Kalau tahun 2000 Masehi dia kabisat, 1600 kabisat, nah next 2400 kabisat. Tapi tahun-tahun yang habis dibagi 4 selain yang habis dibagi 100 itu dia tetap tahun kabisat ya, 2004, 2008. Ya halo ya, ini sambil dengan anak saya. Iya, ikut konser ayah. Oke, enggak apa-apa, supaya lanjut ya kakak. Next, setelah tahu kondisi yang diinginkan seperti itu, kita bisa lanjut untuk membuat programnya. Ya, jadi kita nanti pakai algoritma ini aja, sudah disediakan oleh Wikipedia. Ini kita pakai. Nah, di sini ada nested if, setelah if di dalam else ada if lagi, terus ada if lagi. Nah, seperti itu yang disebut nested if, atau if di dalam if di dalam if di dalam if, dan seterusnya. Ya. Next. Mana algoritma saya belum saya hidupkan. Sorry. Dek, mau copy. Nah, mana algoritmnya kok belum nyala? Ya. Ya, kita mulai buat programnya. Dimulai dari kita lihat kondisi kita minta input dulu. Input yang diminta karena bulannya adalah hanya Februari saja, kita minta input misalkan hanya tanggal dan tahun. Jadi saya minta input masukkan tanggal di bulan Februari.
Terus kita minta input lagi, inputnya untuk tanggal. Oh, yang ngantuk ya. Lalu kita minta kita kasih output. Ibu. Enggak ibu. Enggak. Dadah. Won. Dadah. Dadah. Intermezzo ya. Masukkan tahun. Saya pakai tahun gitu aja. Declare. Kita pakai tanggal, tahun. Ya, kita bisa declare lebih dari satu dengan ditambahkan koma begini. Integer semua ya. Tahun enaknya integer, tidak apa-apa lah integer, lebih dari 2000 juga masih cukup, masih dalam range-nya. Input sudah. Sekarang kita cek. Kita mulai dari declare, kasih if dulu. Anda mau pakai variabel hasil untuk nyimpen juga boleh sih. Misalkan saya pakai, sekali-kali lah kita pakai satu variabel tipenya boolean dengan nama kabisat. Isinya kalau enggak true ya false gitu. Nah, ini mau diisi dulu nanti aja lah. Masukkan tanggal bulan Februari, masukkan tahun, terus kita kasih if kalau tanggal sama dengan 28 sama dengan iya. Ya kalau tanggalnya sama dengan 28, kita perlu batasi enggak? Tanggalnya enggak boleh lebih dari 28. Ya gini aja sementara. Jadi kita asumsikan inputnya adalah dari tanggal 1 sampai tanggal 28 berarti ya. Ini berarti memang kita dibatasi 1 sampai 28. Itu asumsinya gitu dulu. Bisa juga sih masukin tanggal 29 Februari. Tapi kan harus ngecek ada enggak tanggal 29 itu eksis atau enggak gitu. Nanti ngecek tambah panjang. Kita asumsikan yang kita batasi permasalahannya dulu. Inputnya nanti kalau 28, kalau enggak 28 gampang ya. Artinya nanti tinggal saya butuh satu variabel baru kayaknya. Saya tambahkan variabel bulan, tapi dia nggak diminta input sih. Cuman di sini saya assign si bulan ini dengan 2 karena dia kan Februari ya. Nah, di sini nanti kita assign tanggal sama dengan tanggalnya pakai TGL ya tadi ya. TGL plus 1. Lalu selesai ya. Nanti kita outputkan di sini. Kita outputnya di sini aja, output satu hari setelah TGL bulan
tahun. Oh, tanggalnya akan sudah berubah ya. 1 hari setelah tanggal yang diinputkan itu adalah tanggal, bulan, tahun. Let's see. Ya. Ya, kalau dia inputnya 2 gitu, masukkan tahun. 1 hari setelah tanggal 2 Februari 999 adalah 3 Februari 999. Nah, aman. Untuk yang satu selesai. Nah, sekarang yang untuk tanggal 28. Kalau tanggal 28 kita harus cek apakah tahunnya kabisat atau bukan. Let's see. Kita lihat kondisi yang tadi kita pakai di sini ya. Kita pakai if lagi. Kalau year is not divisible by 4. Nah, ayo is not divisible by 4. Nek nglebokke kalimat matematika piye ayo? If yo cepet-cepetan. Kalau year is not divisible by 4, tahun mod 4 pakai kurung bila perlu, tidak sama dengan 0. Then it's common year. Nah, saya bisa pakai sign common year, berarti kabisat false. Ya. Kalau dia tidak habis dibagi 4, maka kabisatnya false. Else year is not divisible by 10. Dia pakai is not semua ya. Tahun mana tadi? Kok assign sih? Sorry. Harusnya di sini if lagi. If not divisible, raketor. Year is not divisible by 100. Kalau tahun mod 100 tidak sama dengan 0. Then it is a leap year. Kalau iya, berarti di sini kabisatnya adalah sign. Kabisat true. Ya. Kalau dia else if pakai if lagi, year is not divisible by 400, then it's a common year. If lagi ya. Aduh, gambar saya malah memperburuk suasana ini. Saya simpan dulu. False. Sorry, tadi kalau then else false. Terus di sini kondisinya adalah tahun itu is not divisible by 100, mod 400 is not divisible, berarti tidak sama dengan 0. Then it's a common year. Berarti di sini sign-nya kabisatnya adalah false. Dan terakhir, if year is not divisible by 400, then tadi else tinggal s saja kok. Di sini berarti tinggal di input dengan kabisat true. Ya, selesai. Di sini kita gonta-ganti nilai kabisat ya. Setelah selesai baru kita setelah selesai di sini kabisat sudah terisi dengan true atau false.
Di sini kita tambahkan satu assign. Pakai if lagi. Kalau kabisatnya true, kabisat sama dengan true, kita inputkan di sini tanggal. Kalau kabisatnya true kan berarti tambahnya ke 29. Alias kalau kabisatnya true berarti kita assign si tanggal dengan tanggal plus 1. Selesai. Kalau false, kalau dia bukan kabisat, maka kita assign, karena bukan kabisat dia berubah jadi 1 Maret kan setelah 28, sehingga di sini tanggal sama berubah menjadi 1 dan bulannya di sini berubah menjadi 3. Oke. Ya, begitu. Tahunnya tetap tanggal 1, bulannya jadi Maret. Kalau ini tanggalnya tanggal plus 1 sama dengan yang ini. Sama dengan yang ini. Oke. Menarik sekali ini. Ini saya coba dulu. Belum tentu jalan juga. Masukkan tanggal di bulan Februari. Tanggal 2. Masukkan tahun. Ya, 2 hari setelahnya adalah tanggal 3 Februari, aman. Sekarang kita ambil kondisi tanggal 28. Tahunnya 1999. Dia bukan kabisat, harusnya hasilnya next date-nya adalah 1 Maret. Kita lihat. Ya, 1 Maret 1999. Oke, berhasil. Sekarang kita coba kalau dia kabisat. Masukkan tanggal 28, tahunnya 2000. 29 Februari. Oke, aman. Jadi 28 setelahnya 29. Kita bisa juga ambil tahun 2400 yang harusnya non kabisat itu ya. 28 2400 Masehi. Harusnya dia non kabisat, setelahnya harusnya tanggal 1 Maret. Sorry, tanggal 2. Wow. Dia kabisat, ding. Bener, dia kabisat, sorry. 2100 yang bukan kabisat. Let's see. Saya ambil yang 28 tahun 2100 Masehi. Ya, dia bukan kabisat sehingga dia dimasuk setelahnya adalah 1 Maret 2100. Oke. Ini untuk contoh programnya saya unggah dulu di tempat seperti biasa Anda bisa akses. Mana daring minggu kelima ya. Cek kabisat. Save. Lalu saya ekspor juga jadi gambar. Create. Oke. Ya, ini bentuk nested if nggak seperti ini, nggak melulu seperti ini. Jadi bisa jadi nanti di sini yang di bagian true-nya yang berkali-kali nested itu if di dalam if. Tapi kalau ini kebetulan yang banyak nested di bagian else-nya. Kalau Anda buka bukunya Pak Rinaldi, dia pakai cara yang sedikit berbeda. If-nya yang dia pakai adalah if mod 4 sama dengan 0 n mod 100 tidak sama dengan 0 or dan seterusnya. Anda bisa baca sendiri di bukunya Pak Rinaldi Munir, algoritma dan pemrograman dalam bahasa C. Ini termasuk di bahasa Pascal juga beliau pakainya. Halaman 180, 170, 180 ya. Nanti bisa Anda baca sendiri di situ. Ya, terima kasih untuk hari ini ya. Jadi ini adalah bentuk lanjut dari if then. Sekali lagi if then itu bukan hanya hal-hal sepele ya kayak gini yang ini dasar pemrograman bener ya, termasuk kalau Anda main game misalkan kayak program game yang Anda mainkan, kayak misalkan saya seneng main PES gitu. Input untuk game itu kan tidak bilangan seperti program sederhana yang kita buat, tapi input untuk game itu seperti sentuhan di stick PS-nya atau misalkan di
di kalau kita pakai PES yang di HP atau di tablet gitu, di sini seberapa besar sentuhan yang kita berikan itu menentukan seberapa keras shot yang diberikan. Nah itu sebenarnya juga ada if-nya juga di sana. Jadi if sentuhan Anda sekian persen, maka shootnya akan sekeras ini. If ininya sekian persen, if direction sticknya dibawa ke atas, maka si player akan lari ke atas gitu. Ya kayak Mobile Legends juga if then-nya dipakai semua di sana. Seleksi kondisi itu benar-benar jadi nyawa pemrograman yang utama sekali begitu. Jadi sangat penting untuk memahami ini gitu. Saya ada tugas satu yang bisa Anda lihat di Elena. Begitu untuk minggu ini, silahkan cek di Elena untuk keterangan lebih lanjut, termasuk juga ketentuan apa saja yang harus Anda lakukan minggu ini. Ya begitu saja. Selamat berdaring ria di rumah, jaga kesehatan selalu. Kita melihat pemberitaan saat ini COVID-19 nggak tahu sampai kapan nanti berhenti, semoga segera berhenti saja. Yang penting adalah stay safe, stay healthy, nggak usah keluar rumah kalau nggak terlalu perlu. Dan sambil itu kita berdoa bareng-bareng ya dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Semoga kita yang bangsa Indonesia yang dikenal dengan sila pertama ketuhanan yang Maha Esa ini dibantu oleh Tuhan untuk segera keluar dari krisis COVID-19 ini. Selamat belajar, jangan lupa sarapan dan seterusnya. Terima kasih atas atensinya. Selamat pagi. Saya buat video ini pagi-pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.